Halo pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Cynthia dalam acara Podcast Om TV. Ya, luar biasa sekali. Ini acara yang kita tunggu-tunggu nih karena akan tayang setiap jam 19 waktu Indonesia Barat, tetap di IMTV dong pastinya. Nah di studio ini kita sudah hadir narasumber, ada Pak Rozikin Sebastian BD alias Pak BD ya Pak ya. Selamat sore Pak. Kabarnya gimana Pak? Selamat sore, alhamdulillah kabar sampai saat ini masih baik-baik aja. Masih baik ya, sehat selalu ya Pak ya? Harus sehat dong. Harus sehat. Aku Semarang nih ya Pak, ini berasa di Arab Saudi Pak, panasnya luar biasa ini. Dan ini juga ada Mas Rizwan ya. Apa kabar Mas Rizwan? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Seindah senyum ya Mas ya. Iya. Pak, ini kan Bapak kan sebagai ketua WJI, Warga Jaya Indonesia di Jawa Tengah ya Pak ya? Iya. Itu. Sebenarnya WJI itu apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat, mungkin banyak yang belum tahu apa itu WJI. Masa? Gitu. Banyak yang belum tahu ya? Udah tahu belum nih? Belum pemirsa. Oke, jadi gini Mbak, sebelum saya menerangkan apa yang tadi Mbak siapa namanya? Cynthia Pak. Cynthia yang Mbak Cynthia maksud. Saya akan menyapa dulu nih sama pemirsa IMTV. Halo IMTV. IMTV dimanapun Anda berada, jangan lupa nonton terus acara IMTV. Oh, pasti dong. Jadi gini Mbak Cynthia, WJI itu ormas yang kebetulan berdiri sudah lama. Aku manggilnya Dek atau Mbak ya? Lebih enaknya mana Pak Dek apa Mbak Pak? Mbak ya. Mbak aja ya Pak ya, masih muda. Jadi WJI itu kepanjangan dari Warga Jaya Indonesia. Ormas itu berdiri sudah hampir 57 tahun. Wow, luar biasa, 57 tahun ya Pak. Lama. Sama Bapak tua mana tuh Pak? Tua berdirinya WJI. Waduh, jadi ketahuan umurnya ya? Udah, masih 27 muda ya, Pak? Oh masih 27 ya? Kali dua. Masih berapa Mas usianya? Baru 21. Oh kalau ini beneran kayaknya ya Pak ya? 21 beneran. Nggak ada Tidak. plus-plusnya ya? Oke, baik, udah 57 tahun Pak. 50 tahun berdiri lah. Waktu itu kan memang WJI itu ormas lokal di Jakarta sih. Oh awal berdirinya di Jakarta. Lah. Terus lambat laun sekarang ini dinasionalkan. Jadi WJI ini sekarang sudah berada di se-Indonesia. Kan Seluruh Indonesia sudah ada nih Pak? Sudah ada wow, WJI, luar biasa. mulai dari ujung mana tuh? Sabang. Timur, Sabang sampai Merauke. Lah, kebetulan di Jawa Tengah ini kan juga sudah terbentuk Mbak. Ada terbentuk kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Jadi ya, Jawa Pak? Tengah sudah terbentuk WJI itu 3 tahun. Berarti dari tahun 2021 ya? Wah, itu sudah terbentuk dan keberadaannya juga sudah terdaftar di Kisbangpol Provinsi. Kisbangpol Provinsi Jawa Tengah ya Pak? Jadi sudah, secara legalitas sudah? Sudah. Oke. Sudah juga terdaftar di Kemendagri juga. Ikutnya kan induknya di Kemendagri. Nah, kenapa saya kok Pak Rozikin ditunjuk sebagai Ketua DPD WJI Provinsi Jawa Tengah? Kenapa nih Pak? Ya karena ada histori. Ada histori. Oh saya kira karena nggak ada yang lain Pak. Oh bukan ya? Ini histori perlu ceritakan nggak? Iya perlu dong Pak. Kita kan penasaran nih pemirsa yang ada di rumah ya. Tapi kita aja ya, jangan panjang-panjang. Jadi awalnya itu saya tuh punya seseorang rekan kerja. Beliau itu sudah saya anggap seperti ibu. Dia seorang ibu nih. Ibu-ibu ya Pak? Ibu-ibu. Beliau ada kebetulan dia salah satu tokoh di Banten, di Kabupaten Banten. Ya. Jawa Barat sana ya, Banten Jawa Barat masuknya. Terus beliau istilahnya menunjuk saya, merekomendasikan saya untuk memegang ketua DPD WJI Provinsi Jawa Tengah, kayak gitu. Beliau menunjuk, ayo Mas, kamu harus bantu ini, Ibu punya ormas ini, tolong nanti Mas, kalau manggil saya beliau Mas BD, kan itu. Mas BD. Mas BD ini. Mas BD jadi ketuanya, nanti saya percaya sama Mas BD ya. Akhirnya dengan saya melihat
histori beliau sama saya juga baik sekali, sering memberikan apa itu namanya kegiatan yang mungkin yang bisa mengangkat keekonomian saya pribadi, ya saya terima dengan lapang dada, dan akhirnya sampai sekarang ini saya pegang ketua WCI Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Itu ceritanya ya Pak BD ya. Saya jadi penasaran nih Pak BD itu apa Pak? Waduh, pemirsa gimana nih? Nanti jadi Pak DB loh, malah DB. Pak BD. BD itu apa ya? B-nya Budi bukan nih Pak? Bukan. Oh bukan ya, setahu saya BD Pak. itu singkatan ya. Singkatan ya Pak? Oh, singkatan. Nama gaul ya Pak Nama ya? gaul. Jadi, wah jadi malu nih. Jadi malu. Apa nih Pak nama gaulnya nih Pak? Histori lama ya, betul. Histori lama. Saya tuh lahir di Tambak Orok. Tambak Lorok. Ya, daerah pesisir. Notabene kaum nelayan dan pedagang. Bapak dulu nelayan atau apa Pak? Bapak, almarhum bapak itu seorang nelayan. Juga beliau juga seorang guru ya, guru ngaji lah, guru madrasah. Kalau bahasa sekarang itu ya bisa dikatakan ulama ya. Kalau bahasa sekarang ya. Tapi ibu juga seorang guru, aktif di organisasi Fatayat kalau nggak salah ibu itu dulu. Nah, di situ saya lahir dari darah seorang nelayan kan gitu. Nah, di situ kan nelayan itu wilayahnya Tambak Orok itu kan panas sekali tuh kayak sekarang ini kan Semarang panas sekali Pak. Tapi di Tambak Orok lebih panas lagi. Jadi suasana panas pengaruh dengan karakter masing-masing warga di sana. Nah, di situ awalnya kan memang waktu kecil itu kan saya rada nakal gitu Pak. Nakalnya kenapa nih Pak? Tapi nakal ya nakal positif, bukan nakal yang berkelahi gitu. Berkelahi terus begitulah yang namanya anak sekolah ya. Terus di situ saya tuh sering berkelahi, tapi kalau pas waktu berkelahi itu saya nggak mau dipisah gitu loh. Nggak mau dipisah. Ya pun terus, wah itu. Sampai menang ya Pak ya? Iya, sampai musuh tuh KU. Merasa diadu sama teman pernah. Wah, waktu dulu kan ikut pencak silat juga nggak Pak? Saya dulu pernah ikut. Menyalurkan hobinya ya Pak ya, hobi berantem. Dulu waktu 90-an kan musim layar tancap itu. Awalnya seperti itu. Jadi awal muncul nama BD itu di kejadian layar tancap di wilayah Tambak Orok. Itu kan tiap malam minggu ada layar tancap itu. Terus saya nonton di situ di bioskop ya. Bioskop desa layar tancap ya Pak ya. Masih ngalamin nggak Mas? Enggak. Oh udah belum lahir ya Pak. Tiba-tiba itu ketemu terus sama teman-teman, nggak tahu kenapa karena senggol-senggolan saya diadu sama beliau. Wes ono, mana tak tukaran? Itu kok Mbak. Akhirnya berkelahi, menanglah saya. Gitu. Wih, sang juara dia Pak. Dipisah nggak mau ya. Akhirnya ada salah satu tokoh itu yang memisah itu loh, memisah. Karena saya nggak mau dipisah, dia tuh muncul kata-kata itu tadi. Bahasa Jawa ini bocah, tukaran kok kena dipisah, koyok bandot gitu. Bandot jadi BD gitu ya Pak ya. Akhirnya muncul nama bandot. Terus akhirnya tuh di kalangan wilayah udah terkenal tuh. Wah, kalau ada apa-apa mesti ada bandot. Ya pada takut tuh. Terus bandot. Lambat-lambat tahun saya sudah punya istri, saya sering ikut organisasi, kumpul dengan teman-teman. Salah satunya juga ada salah satu tokoh yang di sini. Dia kalau menyebut nama bandot kan katanya agak eko ya, riskan ya. Terus dibalik disingkat menjadi BD. Oh gitu ya Pak ya ceritanya. BD dari kata bandot. Bentuk anakan kambing gitu ya. Itu sedikit ya Pak ya. Tapi panjang sih Pak tadi Pak. Kalau panjang sedikit. Itu nanti nggak nyanda waktunya. Gitu ya. Iya. Oke baik-baik, tadi sekilas tentang BD, asal nama BD. Nah kemudian kalau untuk WJI sendiri ini program kerjanya apa saja Pak? WJI ini memang sesuai dari arahan dan petunjuk Pak Ketua Umum kami. Kebetulan Pak Ketua Umum kami juga salah satu tokoh nasional ya Mas ya, mantan Kepala BIN dan Menteri juga era zaman Pak Harto. Beliau saat ini juga masih aktif sebagai guru besar intelijen negara. Beliau adalah Bapak HM Hendro Priyono.
itu ketua umum Ketua kami umum. ya. BCI. Lah, yang notabene ormas ini kan sosial kemasyarakatan. Jadi sesuai arahan beliau saat ini kita baru memprogramkan kegiatan UMKM. Nah, jadi ini nanti WCI Jawa Tengah itu akan semacam pembinaan ya, terhadap UMKM gitu ya? pembinaan UMKM yang saat ini WCI sudah mempunyai kurang lebih 300-an lebih UMKM yang sudah dibina. kita bina dan kita salurkan, dan juga di setiap event-event UMKM itu sering kita tampilkan. Dan barusan kemarin kita juga mengadakan peletakan batu pertama pembangunan sentral UMKM Di mana tuh, Pak? Kota Semarang, di daerah Ngenu. Oh, di daerah Genduk ya, Pak ya? Jadi nanti di situ Berarti juga. itu emang konsennya daerah Semarang yang Genduk Timur gitu ya, Pak ya? Ya, saat ini memang kita fokus di area situ karena sebetulnya kan lingkupnya kan se-Jawa Tengah gitu. Se-Jawa Tengah lah. Sampai saat ini pun kepengurusan yang tingkat kabupaten sudah ada 12 yang terbentuk, termasuk di Kota Semarang. Iya, Pak. Luar biasa ya. Nah, ini saya mau ke Mas Rizwan dulu. Iya. Mas Rizwan, kenapa sih kok tertarik gabung ke WJ ini? Apa karena diajak Pak BD atau emang wah saya juga pengen nih melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu untuk masyarakat? Ini salah satunya, Pak ya. Diajak sama Om. Dan Tapi tertarik juga dong pastinya. tertarik, tertarik. Kalau aktivitas sehari-harinya apa nih Mas Rizwan? Saya Udah lulus sekolah atau sebelumnya kerja sih, Pak. sebenarnya kerja ya? Sebelumnya kerja. Ini denger-denger mau kuliah ya Pak ya? Ya, kuliah, harus kuliah. Ini juga Mas ditambah kuliah. kelorok Mas? Iya. Ditambah kelorok juga ya? Ya semoga nanti setelah gabung di WJI bisa aktif ya terus ya Mas Rizwan ya gitu. Baik Pak BD, ini kan denger-denger nih Pak BD orang dari Tambak Lorok dari kecil ya Pak ya? Iya, iya. Bisa diceritain nggak sih Pak suka dukanya tinggal di, ya ini mohon maaf ya kadang-kadang orang Semarang suka bilang kalau di Tambak Lorok tuh Semarang pinggiran gitu Ya, ya, banyak yang bilang betul. seperti itu. Padahal dari yang pinggiran itu ternyata banyak juga bibit-bibit yang unggul gitu Pak. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa Tambak Lorok itu identik dengan keras ya. Karena Pekerja keras ya Pak? ya karena apa itu namanya, lokasinya ya wilayahnya itu wilayah keras, panas, dekat laut, makanya masyarakat banyak yang berkarakter keras. Tapi sebetulnya hatinya baik. Dia baik. Iya. Selembut Orang sutra ya Tambak Pak Lorok ya? itu sebetulnya itu kalau bisa apa itu namanya bisa mensikapi dan bisa apa ya merangkul, itu sebetulnya ya sama saja dengan warga-warga yang di Semarang lainnya kok Pak. Karena Tambak Lorok itu biarpun wilayah pinggir, tapi banyak sekali orang dari pusat, tamu-tamu dari pusat, pejabat dari pusat, sampai dengan Presiden Joko Widodo itu sampai turun ke Tambak Lorok. Ada apa kan itu? Nah, di situ ada tokoh-tokoh, banyak tokoh pemuda, tokoh yang tua itu seperti itu udah berpengalaman, dan mungkin SDM-nya itu juga banyak yang setara dengan yang di Semarang Tengah juga, intelektual lah kan gitu. Banyak pejabat-pejabat tinggi negara, menteri, ketua umum partai itu banyak turun ke Tambak Lorok, ngasih bantuan bala. Di situ saya kan lahir di Tambak Lorok. Saya juga pendiri salah satu ormas lokal di Tambak Lorok juga. Apa itu, Pak? Sekarang sudah terdaftar ke Kis Bangpol Kota Semarang, Kis ya. Itu namanya Paguyuban Putra Daerah Pagda Kota Semarang. Banyak juga jadi Pak Ormasnya Pak, Itu Pak BD ini. mengangkat, memperjuangkan hak-hak nelayan dan pedagang. Nah, tadi jenengan sampaikan ceritakan dari awal Tambak Lorok seperti ini. Ya itu tadi sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang berpotensi. Banyak. Tapi karena sudah terkenal, wah Tambak Lorok gini-gini, makanya itu terbawa. Gitu. Gitu dah. Betul Pak. Nah, di sana enak ya Pak di Tambak Lorok, ya bisa makan seafood tiap hari ya Pak ya? Oh, boleh. Boleh Pak Alis kalau pas mampir IMTV sambil bawa seafood gitu ya Pak? Oh, udah usah mampir, tinggal telepon aja. Kita antar kan gitu. Baik Pak. Pak BD ini denger-denger tuh mau jadi ini ya Pak bacalek ya? Bener nggak Pak? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Saya malah nggak tahu ya gitu ya Pak. Oh, ya Nah,
sebagai dapil di daerah mana Pak berarti? Enggak sih, ini kan kebetulan ya karena tadi melihat pengennya saya tuh Tambak Orok terangkat dan tokoh harus ada yang menjadi wakil di Senayan kan itu. Makanya saya tertarik dan bergabung dengan salah satu partai dan mencoba memberanikan diri untuk ikut berkontestasi di tahun 2024. Itu aja sih. Jangan diperlukan dulu gitu. Nah, kalau Bapak melihat nih dari daerah asal Bapak Tambak Lorok gitu ya, sebenarnya masih ada PR-PR apa sih Pak yang nantinya misalkan Bapak memang ada di kursi legislatif untuk diperjuangkan? Wah, banyak sekali. Nah, maka dari itu banyak pejabat negara termasuk Presiden Jokowi, pembangunan juga saat ini juga baru dimulai, sudah jalan dengan bertahap ya. Tapi di situ tuh masih banyak yang belum lengkap, terutama masalah pendidikan, kesehatan. Coba bayangkan di kesehatan aja Tambak Orok belum ada puskesmas, adanya pembantu kan itu, satu itu. Yang kedua pendidikan, kan itu ya. Pendidikan itu Semarang, terusnya Tambak Orok kalah dengan Genuk. Yang saat ini saya bertempat tinggal di Genuk. Genuk itu ada SMP banyak sekali, swasta negeri. Di Tambak Orok cuma ada SD. SMP tidak ada. SMP nggak ada ya Pak? SD itu SD swasta bukan negeri. Coba bayangkan. Nah, disitulah saya terketuk. Negeri malah justru nggak ada ya Pak? Tidak ada. Makanya di situ saya akan memperjuangkan wilayah kami sendiri, terutama masalah kesehatan harus ada puskesmas. Syukur-syukur rumah bersalin. Kan itu kan biarpun satu kelurahan dengan Bodoarjo, kan itu kan ikutnya kan kelurahan Tanjung Mas. Dua wilayah jadi dua ya, satu wilayah jadi satu ya. Tapi kan berseberangan jauh sekali. Yang satu ada di pos 2, yang notabene di dekat pos 2, yang satu ada di pinggir laut. Jaraknya itu hampir sampai 1 kilo. Nah, itu harus ada rumah sakit bersalin. Nah, pendidikan itu harus ada minimal sampai SMP. Saya selama ini anak-anak di Tambak Lorok kalau sekolah SMP di mana Pak? Di luar ada yang di Genuk, ada yang di Alfata, pokoknya di luar Tambak Lorok. Nah, makanya situ harus ada SD negeri, SMP negeri. Gitu. Banyak, itu belum yang lainnya. Fasilitas olahraga, lapangan bola juga tidak ada. Coba bayangkan, padahal bibit-bibit sepak bola itu banyak yang mainnya bagus-bagus. Bahkan salah satu pelatih PSIS ya, itu terlahir dari Tambak Orok juga, di Resa itu. Dari Tambak Lorok? Iya, dari Tambak Orok. Tapi di Tambak Lorok mah nggak ada lapangan sepak bola ya Pak ya? Itu salah satu yang nanti saya perjuangkan kalau misalnya nanti saya dipercaya oleh masyarakat dan Allah mengijabahi, lah hal itu nanti yang kami perjuangkan. Selain itu apa Pak? Kalau untuk mungkin kesejahteraan masyarakat di sana? Kesejahteraan kalau saat ini sih sudah lumayan baik ya, 60% lah sudah tercukupi. Tapi untuk nelayan khususnya ini kan sekarang banyak beralih ke wirausaha. Yang dulunya nelayan sekarang banyak beralih ke wirausaha kayak semacam budidaya tambak, budidaya kerang hijau, budidaya kerang. Itu masuk di program BJI juga nggak Pak? Masuk. Sudah semua ya. Nanti makanya. Kalau untuk akses jalannya gimana Pak? Akses jalannya alhamdulillah saat ini Tambak Orok sudah 70% bagus. Ya. Dan saat ini program dari Pak Jokowi yang Tambak Lorok sebagai nantinya kota bahari ya, wisata bahari, ini sudah tahap bertahap sudah mulai berjalan. Mulai dari talut, pembuatan talut, sipel, terus jalan masuk ke TPI, itu sudah bagus semua. Kok saya udah lama nggak main ke sana sih Pak. Dulu kan kayak masih kayak becek-becek gitu jalannya ya. Oh, sekarang nggak ada becek. Sekarang nggak ada becek. Orang aspal semua, cor semua, bagus. Udah hujan nggak ada becek, nggak ada ojek, becek gitu ya Pak. Sekarang udah bagus semua. Sekarang aman. Aman ya. Kapan-kapan saya main ke sana loh Mas nanti ya. Kita pesta siput ya Mas. Nanti ajak Mas Agung jangan. Oh iya, saya ajak semua kru IMTV Pak. Semua ajak semua. Iya. Baik Pak, Pak BD ini Bapak kenapa sih Pak tertarik untuk kemudian terjun ke dunia legislatif itu?
Ya itu tadi yang tak sampaikan tadi, banyak PR-PR yang terutama tokoh-tokoh yang belum tersalurkan. Karena apa? Wilayah di Tambarong itu sampai saat ini belum ada yang menjadi wakil di entah itu di DPRD kota, provinsi maupun di pusat kan gitu. Jadi saya tertarik di situ karena tadi kan banyak tadi yang kekurangan masalah pendidikan, kesehatan, nanti mau tak perjuangkan untuk besok kalau sudah jadi dewan kan. Oke, benar ya Pak. Kita pegang janjinya loh Pak. Ya kalau janji kan semua orang harus berani mempertanggungjawabkan janji itu, harus berani. Karena beliau sudah janji, ya harus ditepati kan gitu. Iya, biar nggak PHP ya Pak ya. Ya, masalah orang seguru ya orang apa di sini. Oke baik, Pak kalau untuk warga Tambak Lorok atau Genuk sendiri itu sebenarnya potensinya apa Pak? Daerah sana yang mungkin bisa diangkat, yang sudah ada tapi mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu, nggak terekspos gitu. Saat ini memang kalau di Tambak Lorok itu sebetulnya itu mudah untuk mencari penghasilan, mulai dari nelayan, tadi yang tak sampaikan tadi ternak kijing hijau itu yang saat ini baru tenar-tenarnya, jadi modalnya nggak begitu banyak tapi dapat menghasilkan yang luar biasa kan gitu. Jadi termasuk kuliner yang khas untuk ikan itu juga banyak yang ditambah orang. Oke Pak, tadi kan Bapak kan ketua WJI dan WJI ini kan 3 tahun ya Pak di Semarang ya Pak ya? Gitu. Terus kemudian untuk kedepannya nih Pak, program-program apa sih selain mungkin pembinaan UMKM yang akan dijadikan program, the next program dari WJI ini? Ya, selain WJI saat ini baru mencanangkan UMKM, WJI juga punya program unggulan ini. Apa nih Pak yang unggul? Tapi sebetulnya rahasia, Mas. Rahasia semua ya Pak ya? Di-spill dulu deh Pak, spill dikit-dikit Pak. Ya, jadi nanti WJI akan membuat program, yaitu program berkaitan dengan digital kan gitu. Jadi di era digital ini WJI nanti akan membuat program dengan piye carane warga atau pengurus WJI itu bisa dapat masukan melalui digital kan gitu. Contohnya nanti ini kan lagi musim TikTok ini ya. Nanti punya TikTok nggak Mas? Nanti berarti habis ini. Nanti anggota WJI nanti kita fasilitasi kan gitu. Nanti kita buatkan pelatihan tentang pelatihan nanti editing macam-macam digital marketing katanya, gitu juga ya Pak. Katanya dengan digital ini, era digital ini. Yes. Dan barusan kemarin juga WJI melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di Kendal, Seri ya. Itu nanti banyak sekali program-program yang nanti kita jalankan di tahun 2024. Banyak ya Pak? Banyak. Memang semuanya serba digital sih sekarang Pak. Jadi mungkin warga sana juga harus bisalah untuk mungkin memasarkan produknya gitu melalui dunia digital. Kalau untuk Mas Rifan sendiri Mas ada ide apa nggak sih Mas buat program kerja WJI Mas? Ini mewakili anak muda, kira-kira anak muda itu lagi butuh apa ya gitu? Pelatihan apa? Yang olahraga ya. Oke, karena Mas Rifan suka olahraga ya Mas? Iya suka. Sukanya apa nih Mas? Futsal suka. Futsal juga. Di bidang olahraganya apa Mas untuk program WJI? Yang olahraga WJI. WJI itu kalau olahraga itu saat ini emang baru menjalankan futsal. Baru menjalankan futsal gitu. Kita nanti mau membuat lapangan futsal sepak bola sebetulnya. Itu salah satu program unggulan dari WJI juga. Nanti kita setiap kabupaten kota kita mencanangkan untuk membuat lapangan futsal kan gitu. Lapangan futsal di Tambak Lorok terutama ya Pak ya? Ya lahannya kalau ada tak buat sekarang. Lahannya nggak ada. Ya itu lahannya nggak ada ya lama Pak? Itu. Lama. Oke, kalau Genuk sendiri sudah ada ya Pak ya? Banyak kalau Genuk sendiri kan sudah banyak pengusaha-pengusaha yang punya usaha lapangan futsal kan gitu. Makanya beda jauh dengan Tambak Lorok sama Genuk. Pak, kalau untuk pembinaan UMKM ini kan sebenarnya biasanya banyak yang diberi pelatihan gitu, tapi kemudian stop sampai di situ gitu. Mereka kurang ada pelatihan untuk memasarkan gitu Pak. Nah, maka dari itu kan tadi berkaitan bersama dengan program tadi digital tadi. Saat ini kan WJI baru membangun
sentral UMKM WCI Jawa Tengah. Di situ nanti kita adakan pelatihan, dia ada purpose pemasarannya kan gitu. Jadi nanti kita bantu nih pemasarannya nih. Termasuk dengan digital Permodalan marketing. juga. Ya itu penting juga Pak. Yang saat ini, alhamdulillah dari program dari WCI Pusat itu sudah bekerjasama dengan Bank BRI kan gitu. Bank BRI juga ya Pak ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan membuat program-program yang kaitannya dengan permodalan gitu ya. Dan bahkan juga dari Satgas Kemendagri mengadakan survei, alhamdulillah WCI ini masuk dalam 10 ormas se-Jawa Tengah yang di tahun 2024 ikut program dana hibah. Dana hibah. Luar biasa. 10 terbesar loh WCI masuk terbesar, ya. dari 200 berapa itu se-Jawa Tengah ormas itu. WCI sudah dipastikan lolos untuk menerima dana hibah. Wih, keren, luar biasa ya Pak. Ya. Kalau anggota WCI dan pengurusnya di Jawa Tengah itu totalnya berapa Pak? Pengurus yang pengurus DPD ya? Iya. Ya 53. Terdiri banyak. dari ya banyak. Ada ketua, wakil ketua, banyak bidang-bidangnya. 53. Berarti kalau untuk sekretariatnya sendiri di Kota Semarang ya Di Pak? Kota ya? Semarang, di Ngenduk juga. Ikutnya Kecamatan Gayam Sari, gitu. Nah, ini Mas Rizwan, ide lagi Mas, selain sepak bola Mas, atau futsal, ada ide apa lagi nih Mas untuk program-program WCI ke depan? Pikiran saya Pak. Agak lama. Ya nanti kalau misalkan ada butuh pelatihan public speaking juga bisa ya Mas ya. Bersama IMTV Semarang juga ada loh Pak ya. IMTV. Nanti kita menjadi kerjasama dengan IMTV. Terus bersinergi ya. Oke baik. Kalau untuk di pusat sendiri Pak, sebenarnya program unggulan WCI apa Pak yang di pusat? Pusat sama saat ini dia baru mencanangkan UMKM. Iya. UMKM itu sesuai arahan dari Pak Ketua Umum kita, kami Pak Endro Priyono itu ormas harus bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Karena saat ini memang UMKM yang terus kita jalankan, terus kita bina, terus kita salurkan, terus kita bantu untuk pemasarannya juga kan gitu. Baik Pak BD, kalau menurut Pak BD ini bagaimana sih Pak cara mempertahankan agar ormas-ormas nih tetap berjalan gitu? Kadang kan mungkin setelah berapa tahun kemudian lesu, jadi nggak ada aktivitas gitu. Gimana nih Pak untuk mempertahankan agar ormas-ormas nih selalu aktif gitu Pak? Lah itu Mas Gung yang tahu tuh kan. Ya, memang kebanyakan seperti itu Mbak. Makanya WCI ini mempersempit jumlah kepengurusannya kan gitu. Mulai dari 100 berapa sekarang jadi 53. Kecil tapi efektif gitu ya Pak bahkan ya. ini nanti tak kurang lagi. Nah, karena kan kami juga mempunyai program sendiri katanya dengan kepengurusan, kita regenerasi lah kan gitu. Jadi tiap per 1 tahun sekali kita harus ada seleksi kan gitu. Oke. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Podcast on TV. Kalau tadi ini kita udah ngobrol dengan Pak BD dan juga Mas Rizwan. Nah sekarang sudah hadir juga di studio IMTV Bapak Suparno dan juga Mbak Eva. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore juga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mbak Eva juga sehat ya Mbak ya? Sehat. Kalau Pak Suparno ini sebagai Wakil Ketua WJI ya Pak ya? Iya. Warga Jaya Indonesia. Iya. Nah Pak, suka dukanya selama mengikuti WJI itu apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan? Iya. WJI ini sebelum kita melangkah lebih jauh, memang kami mendapat mandat dari DPP untuk memberdayakan wilayah di Jawa Tengah terutama yaitu untuk membantu kinerja dari perangkat-perangkat penegak hukum, terutama di bidang kita cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia.
yang ada di dalam Bhinneka 4 Pilar itu. 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan kemudian apa itu yang satu lagi? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Dari mengacu pada inilah kemudian kami mendapat mandat dari DPP untuk mengadakan pembentukan kepengurusan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari sini kami merekrut rekan-rekan yang satu visi dan misi. Memang di sini kita tidak mudah untuk membentuk WJI karena dari teman-teman yang ada di kepengurusan ormas, terutama dari ormas yang sudah ada ingin masuk ke WJI. Karena apa? Karena memang dasar program dari DPP pusat ini memang sangat positif dan sangat begitu manfaatnya keberadaan WJI ini terhadap perkembangan masyarakat yang ada di Jawa Tengah, terutama generasi muda berkaitan dengan cinta akan tanah air, cinta akan kebangsaannya, dan cinta akan tanah airnya. Itu bentuk program kerjanya seperti apa nih Pak untuk menumbuhkan pemuda agar cinta tanah air gitu? Misi kita, visi kita memang salah satunya adalah kita membantu penegak hukum di dalam meningkatkan 4 pilar ini di kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itu yang pertama. Kemudian program-programnya diantaranya kita juga diperbolehkan untuk mengadakan program-program kegiatan sosial. Di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana alam, kemudian pendidikan, seperti itu untuk sosialnya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau cocok banget nih kalau Mbak Eva bergabung ya, karena salah satu misinya adalah anak muda ini gimana sih biar caranya bisa punya rasa memiliki Indonesia, bangga dengan Indonesia gitu ya Pak ya. Iya. Itu yang diharapkan memang seperti itu. Kita memang orientasinya kepada generasi muda, sehingga salah satu dari Bapak pembina kita untuk mengadakan sosialisasi 4 pilar ini kepada generasi-generasi penerus kita yang nanti juga menjadi penegak dari kepemimpinan bangsa dan negara kita ini. Ya. Iya, karena perlu banget sih Pak sebenarnya Pak di era sekarang, karena anak-anak muda zaman sekarang pada sukanya Korea-Koreaan gitu Pak, bener nggak Mbak? Iya. Suka lihat drakor nggak? Suka banget. Tapi tetap suka juga lihat film-film hasil produksi anak Indonesia ya. Itu. Kalau Mbak Eva sendiri kenapa sih Mbak pengen bergabung di WJI? Karena generasi Z ini kan mungkin emang bener harus butuh banget dirangkul kan Mbak. Iya. Butuh banget kayak bimbingan dari yang sudah berpengalaman gitu. Soalnya kan banyak juga kan sekarang anak muda yang sering tawuran juga gitu. Pernah ikut nggak Mbak? Enggak. Iya, siapa tahu Mak pernah gitu ya. Gitu. Kali dari Mbak Eva ini mewakili generasi milenial, generasi Z ini, ada nggak sih ide-ide untuk WJI ini program apa nih tadi selain mungkin tadi ya Pak membantu sosialisasi tentang 4 pilar, ada nggak sih ide-ide untuk program kerja WJI ke depan? Programnya sih lebih ke ini ya, mengajak anak muda mungkin untuk banyak diajak berkumpul mungkin. Berkumpulnya buat apa dulu nih? Buat ngerumpi atau buat apa? Dikasih sosialisasi mungkin. Gitu ya Mbak Eva ya. Kalau untuk program ke pemuda dari WJI juga memberikan kegiatan yang sejelas nanti hasil dari kegiatan itu merupakan hasil produktif, ekonomi produktif lah seperti itu. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda ini hasilnya itu bisa dipasarkan ke ekonomi produknya. Jadi apa yang menjadi karya dari pemuda itu bisa kita jual ke pemasaran yang ada di pasaran. Oke, tadi Pak Bede juga menjelaskan mau ada pelatihan digital seperti mungkin marketing digital gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Misalkan caranya TikTok, gimana sih cara menghasilkan uang di TikTok atau di Instagram, di Shopee gitu ya Pak? Jadi nggak cuma sekedar selfie, tapi bisa menghasilkan uang gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Baik, Pak Suparno, mungkin untuk harapan ke depan untuk WJI seperti apa Pak?
harapan ke depan ini kami konsentrasi untuk pembentukan DPC di masing-masing kota kabupaten. Sedangkan apa yang sudah dikerjakan sekarang ini, kita sudah membentuk DPC dan kota kabupaten itu ada 7 kepengurusan DPC di tingkat kota kabupaten, dan masih kurang 35 dikurangi 7 berkisar antara 28 DPC kota kabupaten. Ini yang ke depan, yang paling mendesak untuk jangka waktu pendek ini, seperti itu. Oke, baik itu Pak Parno. Kalau Mbak Eva, apa Mbak harapan ke depan nih Mbak untuk generasi milenial dan generasi Z deh? Kalau harapan kedepannya sih lebih ini ya, lebih sering ngasih sosialisasi ke pemuda-pemudi gitu. Tapi siap nih mencari teman-temannya gitu yang teman-teman segeng daripada ngerumpi nggak jelas, yuk kita ikut acara WJI gitu ya. Oke, baik Pak Parno dan Mbak Eva, terima kasih ya sudah hadir di studio YMTV. Terima kasih, walaupun suasana di luar sangat panas sekali. Oke, baik Kak. Iya. Oke, baik, kita akan jumpa lagi usai jeda iklan berikut ini. Baik Pak BD, kita nggak kerasa sudah 30 menit berbincang. Oh sudah ya? Aduh. Mau tambah lagi Pak? Oh jamnya keleri. Oke. Ya semoga Bapak nanti ketika terpilih menjadi caleg bisa mewakili aspirasi dari masyarakat Tambak Lorok dan juga daerah Genduk ya Pak ya. Dan kemudian Pak, untuk closing statement nih, harapan dari Pak BD apa nih Pak untuk WJI dan juga untuk masyarakat di Kota Semarang khususnya. Oh gitu ya. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Cynthia Pak. Lupa lagi. Mbak Cynthia, harapan saya terakhir ini mudah-mudahan WJI selalu tetap jaya, gitu. Selalu tetap konsisten dengan program-programnya, karena program itu untuk masyarakat nantinya kan gitu. Jadi masyarakat harus betul-betul kita sejahterakan kan gitu. Dan khususnya untuk YMTV, jangan lupa pemirsa nonton terus program yang bagus-bagus ya. Gitu ya. Sukses buat YMTV ya. Oke, makasih ya Pak BD sudah hadir di studio YMTV. Terima kasih juga Mas Rizwan. Semoga kedepannya WJI ini terus aktif dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ya Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dalam podcast On TV. Nggak kerasa ya 30 menit bersama Pak BD dan juga Mas Rizwan. Tetap terus menonton podcast On TV setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, aduh.